Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Upit Yusmalitasari, NIM saya 12119058. Saya coba mempresentasikan laporan arus kas. Pengertian laporan arus kas. Laporan arus kas adalah sebuah perincian yang menunjukkan jumlah pemasukan dan pengeluaran dalam suatu periode tertentu. Biasanya, laporan ini meliputi jumlah kas yang diterima. Contoh komponen yang terdapat pada laporan arus kas yaitu investasi tunai dan pendapatan tunai, serta jumlah kas yang dikeluarkan perusahaan. Tujuan dan manfaat laporan arus kas. Tujuan dari laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode akuntansi. Selain bermanfaat bagi perusahaan, laporan ini juga memiliki manfaat untuk investor, kreditor, dan lainnya. Komponen laporan arus kas. Ada 3 komponen pada laporan arus kas, yaitu arus kas dari kegiatan operasi, arus kas dari kegiatan investasi, dan arus kas dari kegiatan pendanaan. Cara membuat laporan arus kas. Ada 2 metode cara membuat laporan arus kas, yaitu metode tidak langsung dan metode langsung. Berikut adalah cara membuat arus kas dengan metode tidak langsung. Laporan ini disusun dengan 3 elemen, yaitu elemen kas dari kegiatan usaha yang diletakkan paling atas, elemen arus kas yang berasal dari kegiatan investasi, arus kas dari kegiatan pendanaan. Untuk membuat laporan kas, ada 2 sumber data yang dibutuhkan, yaitu laporan laba rugi dari periode yang sedang berlangsung, serta neraca periode dari periode yang sedang berlangsung dengan neraca periode sebelumnya. Untuk jelasnya, berikut adalah contoh dari langkah pembuatan laporan arus kas dengan metode tidak langsung. Data laporan laba rugi tahun 2019. Di sini kita peroleh data PT Sukses Berkarya Bersama. Berdasarkan data, PT Sukses Berkarya Bersama mendapatkan keuntungan senilai 19 juta rupiah pada tahun 2019. Langkah kedua, mengumpulkan data neraca tahun 2018 dan tahun 2019. Berikut adalah laporan neraca tahun 2018. Pada tahun 2018, PT Sukses Berkarya Bersama memperoleh nilai sebesar 121 juta rupiah. Sedangkan pada laporan neraca tahun 2019, PT Sukses Berkarya Bersama memperoleh nilai 129 juta rupiah. Berarti ada peningkatan sebesar 8 juta rupiah. Di sini kita membandingkan kedua neraca untuk langkah berikutnya ya. Untuk membandingkan kedua neraca dapat dilihat pada kolom net change. Selisihnya yaitu 8 juta rupiah sesuai dengan neraca tahun 2018 dan 2019. Jika pada kelompok aktiva terdapat di kolom net change positif, maka terjadi pengeluaran kas. Sedangkan minus, maka terjadi penerimaan kas. Sebaliknya, apabila pada kelompok pasiva di kolom net change positif, maka terjadi penerimaan kas. Dan jika minus, maka terjadi pengeluaran kas. Untuk langkah berikutnya yaitu melakukan penyusunan. Berdasarkan laporan laba rugi dari perbandingan neraca tersebut, maka sudah siap untuk menyusun laporan cash flow. Seperti yang sudah kita bahas di awal, untuk membuat laporan arus kas memiliki 3 komponen, yaitu untuk arus kas dari kegiatan bisnis berdasarkan data dari laba rugi tahun 2019,
perusahaan mendapat keuntungan sebesar 19 juta rupiah. Berikut contoh perhitungan arus kas dari kegiatan operasional bisnis serta cara membuat laporan tersebut. Berdasarkan contoh di atas, diperoleh nilai pengurangan sebesar 7 juta rupiah. Arus kas dari kegiatan investasi. Arus kas bertambah karena adanya penurunan nilai aset tetap. Sebaliknya, arus kas berkurang karena adanya kenaikan aset tetap. Jika dilihat dari contoh di atas, didapat hasilnya adalah arus kas berkurang sebesar 6 juta rupiah. Arus kas dari kegiatan pendanaan. Untuk mendapatkan nilai kegiatan pendanaan dapat dilakukan dengan memindahkan angka pada kolom net change dari bagian kelompok kewajiban, jangka panjang, dan ekuitas. Untuk yang nilai positif tetap dibiarkan saja, dan yang nilainya negatif biarkan tetap negatif. Kemudian jumlahnya semua dinilai. Pada contoh laporan di atas diperoleh penambahan kas sebesar 9 juta rupiah. Sehingga di sini total cash activity, total kegiatan kas didapat dari perhitungan nilai total. Laporan di atas diperoleh hasil penurunan kas sebesar 4 juta rupiah. Untuk cash beginning balance, saldo awal kas bisa diambil dari neraca pada tahun sebelumnya. Pada tahun tersebut nilainya adalah 8 juta rupiah. Untuk expense cash ending balance, saldo kas seharusnya diperoleh dari penjumlahan total aktivitas kas dengan saldo awal kas pada tahun neraca 2018. Berdasarkan contoh, diperoleh perhitungan 8 juta yang berasal dari kas neraca 2018 dikurangi 4 juta dari penurunan kas sehingga didapatkan hasil sebesar 4 juta rupiah. Actual cash ending balance. Saldo akhir kenyataan bisa didapat dari neraca yang sedang berjalan, yaitu neraca tahun 2017. Pada contoh tersebut nilainya adalah 4 juta rupiah. Untuk varian, jika hasil perhitungan saldo kas dan saldo akhir hasilnya 0, maka telah selesai. Di sini kita dapatkan hasil selisihnya adalah 0 untuk laporan arus kas PT Sukses Berkarya Bersama tahun 2017. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ini telah selesai. Untuk membuat laporan arus kas dengan metode langsung, yaitu dalam metode langsung, penyusunan laporan arus kas dilakukan berdasarkan buku kas atau buku bank. Untuk menggunakan metode ini harus melaporkan kelompok-kelompok penerimaan dan pengeluaran kas dari kegiatan operasional perusahaan. Setelah itu, dilanjutkan dengan kegiatan investasi dan pembiayaan. Demikian pembahasan mengenai laporan arus kas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.